Kemudian di antara Rajab sama Ramadan ini ada Sya'ban yang terlalaikan. Karena Sya'ban bukan bagian dari Bulan haram itu bukan haram, Oh, tetapi iya. walaupun bukan haram, tetapi dia memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat Lajismu semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Lajismu Kalbar Official dengan podcast on the spot episode ketiga. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Dewan Pengawas Syariah Lajismu. Ada Ustadz Ihsan. Nah, Ustadz Ihsan, jadi beliau nanti akan mengisi tentang kemuliaan bulan Sya'ban nih Ustadz. Nah, kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi ya mungkin bisa diceritakan sedikit Ustadz. Bulan Sya'ban ini kan salah satu bulan yang mulia Ustadz ya. Iya betul. Nah, tapi kenapa sih sering terlupakan gitu dengan orang-orang? Ya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini Masya Allah berjumpa kembali pada episode yang ketiga Ustaz. ketiga. Insya Allah di bulan yang mulia ini kita bersama-sama tentunya sebentar lagi menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tadi dipertanyakan juga bulan yang mendekati bulan Ramadan ini bulan yang sebenarnya banyak kemuliaannya, tetapi juga banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Dan itu memang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya an Usamah ibn Zaid radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Beliau bertanya kepada Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti berpuasa di bulan-bulan lain, seperti aku melihat kamu berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh berpuasa di situ, sehingga beliau melihat Usamah mengatakan agak beda ini puasanya. Oh, beda dari bulan yang Ustaz ya. Iya. Nampaknya lebih serius, lebih semangat, lebih banyak juga. Qala, beliau berkata, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu katsiran. Bulan ini adalah bulan yang banyak manusia itu lalai, kata Rasulullah SAW. Baina Rajab wa Ramadan. Iya, bulan ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang kita tahu bahwa Rajab ini kan termasuk daripada bulan haram. Bulan 4 yang disebutkan oleh dijadikan sebagai bulan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala, hitungan Allah ada 12 bulan. Nah, di antaranya ada 4 bulannya yang bulan haram. Nah, ada bulan Rajab. Kemudian di antara Rajab sama Ramadan ini ada Sya'ban yang terlalaikan. Karena Sya'ban bukan bagian dari bulan haram itu. Bukan haram, tetapi walaupun bukan haram, tetapi dia memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Ya, diangkat diajukan lah ibaratnya. Malaikat diajukan Berarti amalan kita yang setahun sebelum Sya'ban diajukannya di bulan
bulan Sya'ban ini Ustaz gitu ya? Iya, bulan Sya'ban diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya lebih suka ketika amalan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Nah, ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, padahal di situ adalah bulan yang harusnya kita seperti kita lah, kalau ibaratnya apa, kalau satu lembaga itu ada istilah akreditasi ya, ada istilah apalagi audit. Nah, ada istilah apalagi. Nah, kalau kita udah mendekati audit pasti kita kan harus rapi. Ya, rapi, dokumen sebagainya. Ya, dokumen, kemudian ruangan harus bersih karena akan ada pemeriksaan dan seterusnya. Nah, jadi bulan ini harusnya bulan yang kita bersih-bersih. Nah, bersih-bersih. Karena ibarat menanam, maka Rajab itu adalah kita menanam, kemudian Sya'ban adalah kita menyiram, kemudian Ramadan kita memetik dan panen. Ya. Berarti kenapa orang-orang ini suka lalai atau lupa dengan bulan Sya'ban ini? Mungkin memang karena letaknya di tengah-tengah dan orang banyak persiapannya, oh nanti bulan Ramadan lah saya mau mulai gini, mau mulai berbuat kebaikan. Padahal di bulan Sya'ban ini malahan amal-amal kita dinaikkan ke Allah SWT gitu ya Ustaz ya. Iya. Memang ibarat Sya'ban adalah bahasa Arabnya tasliyah. Ya, jadi kita persiapan dulu. Membiasakan diri dulu untuk masuk ke dalam bulan Ramadan yang lebih banyak kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, lebih tentunya. Maka persiapan amal-amal soleh itu sudah kita biasakan dulu di bulan-bulan Sya'ban ini. Maka nanti kita akan lihat juga amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, diantaranya adalah berpuasa tadi, kemudian banyak-banyak bersedekah, ya, banyak-banyak beribadah, sholat malam, berzikir, baca Al-Quran. Ya. Ini adalah amalan-amalan yang banyak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik amalan yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala langsung ataupun amalan-amalan yang bersifat sosial. Ya, seperti sedekah ini kan, menyantunin anak yatim, mengunjungi orang-orang yang mustadafin, yang lemah, yang perlu kita uluran tangan. Nah, ini adalah amalan-amalan yang banyak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berbicara tentang amalan Ustadz. Tadi kan Ustadz ada menyampaikan tentang amalan yang dianjurkan Ustadz. Nah, untuk bulan Sya'ban sendiri Ustadz, adakah Rasulullah memberi tuntunan amalan khusus yang ada di bulan Sya'ban gitu? Kalau Rajab itu kan ada puasa Rajab. Kalau Sya'ban ada nggak seperti itu? Kan ada istilah nisfu Sya'ban. Ya, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Ya. Sebenarnya Sya'ban secara keseluruhan dari awal sampai akhir adalah fadl dan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus kita khususkan di tengah, di awal, di tengah, di akhir, semuanya adalah keutamaan daripada bulan Sya'ban itu sendiri. Jadi kalau amalan yang dikhususkan ya tidak ada dari Rasulullah SAW, amalan khusus tidak ada, tetapi semua amalan terbuka. Ya, kita diperbolehkan mau memperbanyak sholat, ya, tetapi kita niatkan sholat seperti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat malam, ya kita niatkan sholat malam, bukan niatnya sholat Sya'ban gitu, bukan. Kemudian puasa juga seperti itu, puasa seperti keutamaan puasa-puasa di bulan lain juga. Kita puasa mau di 10 pertama, di 10 kedua, atau di 10 ketiga, di pertengahan atau di awal atau di akhir, ya keutamaannya sama dengan keutamaan puasa. Tetapi memperbanyaknya itu lebih meningkatkan, memperbanyak pahala juga. Ya, jadi termasuk membaca Al-Quran. Ya, tidak ada amalan khusus namanya bacaan
khusus bulan Sya'ban tidak, tetapi memperbanyak amalan dianjurkan untuk di bulan ini. Oke. Ya. Oke, Ustadz. Jadi tadi Ustadz menyampaikan ada di bulan Sya'ban itu namanya nisfu Sya'ban, Ustadz ya. Nisfu atau pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa sih Ustadz harus, maksudnya ada penamaan khusus gitu di bulan Sya'ban, ada malam pertengahan Sya'ban. Makna dari nisfu Sya'ban itu gimana, Ustadz? Iya. Nisfu itu kan artinya setengah, pertengahan ya. Jadi di tengah-tengah dari bulan Sya'ban, bulan tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, 17 itu adalah pertengahan daripada bulan-bulan Sya'ban. Ya. Nah, mengapa banyak nyampai kepada kita tentang istilah-istilah nisfu Sya'ban? Karena hadis atau riwayat atau athar yang sampai kepada kita sangat banyak sekali. Ibaratnya bahasanya kita itu masyhur. Jadi sudah banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan di nisfu Sya'ban itu, di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Tetapi kembali lagi kita katakan bahwa dalil yang begitu banyak, ulama mengatakan tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban. Terus di tengahnya juga ada pun dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban. Ulama mengatakan tidak sampai derajat sahih. Ya, tidak sampai derajat yang kuat untuk dijadikan patokan, tetapi juga tidak menghalangi kita untuk beribadah, baik di pertengahan, di awal maupun di akhir. Nah, itu sehingga mengapa sampai kepada kita dengan istilah-istilah nisfu Sya'ban, karena banyak sekali dalil yang masyhur sampai kepada kita tentang keutamaan-keutamaan nisfu Sya'ban. Nah, tetapi kembali lagi kita katakan bahwa dalil yang sampai kepada kita derajatnya tidak sampai kepada derajat sahih. Tapi boleh tidak kita mengamalkannya? Boleh-boleh saja, karena semua ini masuk kategori sunnah. Artinya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan juga tidak masalah. Nah, jadi kawan-kawan yang mau motivasi semangat untuk melakukan ibadah di bulan ini, ya bagus, tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, tadi waktu di awal Ustadz menyebutkan hadis itu ya, salah satunya Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau tadi tidak salah saya menyimak. Apakah Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai bagian dari persiapan kita untuk menuju Ramadan, Ustaz? Atau seperti apa gitu? Ya, namanya amal soleh. Ya, amal soleh itu memang sangat sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau seorang nabi. Beliau mengatakan, ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sangat memanfaatkan sekali seluruh hari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam di Ramadan maupun di luar daripada Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ya, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh untuk beramal. Ya, misalnya kita lihat hadis Rasulullah SAW, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di medan perang. Ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, yang dimaksud wajahnya adalah badannya secara keseluruhan, selama sab'ina kharifah, sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, hadis ini bukan sembarangan Rasulullah SAW mengucapkannya, karena seperti kita ketahui, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu mempelajari dari Rasulullah SAW itu per ayat. Satu ayat kami kaji, kami hafalkan, kami amalkan. Baru kami pindah ke ayat setelahnya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika Rasulullah SAW memberi motivasi kepada sahabat untuk berpuasa di medan perang, ini menunjukkan bahwa amalan mereka udah mengarah ke situ. Nah, kalau kita kan, mohon maaf, kalau kita yang rumah
ada AC-nya, tidak ada kerjaan, maksudnya kerjaan tidak terlalu sibuk. Puasa masih susah-susah. Kalau sahabat di medan perang mereka berpuasa. Masih berpuasa. Berpuasa. Ini menunjukkan kalau di hari-hari biasa mereka sudah jangan dibilangin lagi. Ya, kalau di waktu aman tidak ada perang tidak ada. Tetapi anjuran Rasulullah SAW mengarah lebih daripada itu. Coba kalian kalau di medan perang, coba kalian berpuasa. Ya. Itu pahalanya sangat luar biasa. Padahal kalau di medan perang itu kan perlu tenaga yang banyak saja. Tentu ekstra lagi. Ya. Dan kita kalau berpuasa kebanyakannya agak lemas. Lemas. Nah, itu perang puasa itu saja. Menunjukkan motivasi mereka sudah lebih, iman mereka sudah di atas daripada itu. Kalau tadi pertanyaan tentang kayak mana Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak di hari-hari lain, kita lihat di sini. Hari model perang saja anjuran Rasulullah SAW sudah mengarah ke sana. Coba kalau kita perhatikan, puasa itu kan ibarat menjauhkan seseorang dari kelezatan makan, makan minum. Berarti sudah syahwat untuk makan dan minumnya sudah dia tinggalkan. Demi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari satu amalan namanya puasa. Kemudian seseorang berperang di medan perang itu sama juga dengan meninggalkan, mohon maaf, kasurnya, tempat tidurnya, AC-nya, rumahnya, demi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang namanya perang atau jihad. Dunia itu kan cuma dua ini, Bang ya. Dunia itu kan cuma dua ini, makan enak sama tidur dalam artian bujur-bujur kaki, nyantai-nyantai, ya kan. Nah, kalau dua ini sudah ditinggalkan oleh seseorang, menunjukkan kesempurnaan iman seseorang untuk betul-betul dunia sudah tidak ada artinya lagi bila dibandingkan dengan surga. Memang betul-betul sudah mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika seseorang melihat dunia ini begitu indah dan berarti, ya, bukan berarti surga itu tidak indah, tetapi pengetahuan dia tentang surga, pengetahuan dia tentang akhirat yang minim. Ya, ibarat seseorang yang belum pernah makan sate misalnya, nah, ketika di rumah cuman ada nasi sama sambal belacan, itu yang paling enak itu makanan itu. Tapi ketika maklumat dia sudah melebihi daripada itu, yaitu tahu ada makanan lain berupa sate, ini sudah tidak nikmat lagi. Nah, begitulah sahabat. Ketika mereka mengetahui hakikat daripada surga, maka dunia mereka akan tinggalkan. Sudah tidak peduli sama yang nama perut tadi. Sampai di medan perang pun mereka berpuasa. Nah, jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis model ini, dalil-dalil model ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat, ya, atas bimbingan Rasulullah SAW untuk memperbanyak ibadah, ya, terutama di hari-hari yang aman seperti kita ini, ya, di hari tenang, di hari tidak berperang, tidak ada gonjang-ganjing, ya. Maka di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Am hasibtum, kata Allah, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannah, kalian akan mau masuk surga? Apakah kalian menyangka bisa masuk surga? Bisa masuk surga, kata Allah. Bertanya, tapi bukan untuk dijawab. Semua jawab masing-masing, ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, walamma ya'tikum, dan belum datang kepada kalian apa yang menimpa khalat min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Apakah kalian menyangka bisa masuk surga sedangkan kalian belum ditimpa ujian seperti ujian yang ditimpakan orang-orang sebelum kalian? Apa itu? Masatumul ba'sa wad-dharra. Mereka itu ditimpa ba'sa wad-dharra. Ba'as itu ya macam kelaparan, paceklik, ya, kemiskinan, krisis. Nah, mengapa bisa krisis? Ya, karena tekanan tadi itu. Seperti di Madinah, contoh di Mekah, periode Mekah kan pernah terjadi Rasulullah SAW bersama sahabat itu istilahnya, bahasanya itu diblokade oleh kafir Quraisy, tidak boleh dinikahin, tidak boleh menikahin, tidak boleh dinikahin, tidak dibeli barangnya dan tidak boleh membeli barangnya, tidak boleh diajak ngomong, tidak digaulin, dan ditaruh di suatu tempat selama 3 tahun. Sampai disebutkan di dalam kisah
Di dalam riwayat sampai-sampai para sahabat itu makan kulit-kulit kayu. Ya. Kemudian ada salah satu kafir Quraisy yang melihat ini kezaliman, tidak boleh. Dan perjanjian itu ditaruh di Ka'bah, digantung, kertasnya digantung perjanjian untuk memblokade kaum muslimin. Nah, ini ba's, massatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Zulzilu itu kan zilzal itu kan gempa ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa. Maksudnya gempa di sini bukan gempa buminya, tapi gempa gonjang-ganjing kehidupan mereka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian menyangka bisa masuk surga sedangkan ujian-ujian model ini belum pernah kalian melewati, belum pernah kalian dapatkan. Nah, jadi memang surga itu mahal. Nah, surga itu mahal, harus ditebus dengan jiwa dan raga kita. Ya, diantaranya tadi itu, ya, memperbanyak berpuasa, bersedekah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan jiwa, raga maupun harta. Nah, kalau kita sebutkan hadis ayatnya juga kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, mau tidak kalian aku tunjukkan dengan satu perniagaan, perdagangan yang pasti untung dan tidak akan merugi, dan juga menyelamatkan kalian dari api neraka. Allah bertanya nih, mau nak kalian saya kasih satu transaksi perdagangan yang pasti untung. Apa itu? Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Ini syaratnya. Karena kalau udah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apapun yang kita amalkan, apapun amalan kita, selalu ada untungnya. Untungnya berupa apa? Pahala. Nah, karena tabungan kita yang hakiki itu yang sebenarnya adalah pahala. Yang kita tabung di akhirat. Jadi yang pertama, beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan badan. Nah, dengan badan kita yaitu sholat tadi itu. Sholat, puasa, sedekah, ya. Zakat, membantu orang, membantu fakir miskin, ya. Harta, jiwa dan harta. Nah, semuanya itu udah pasti untung, kata Allah Subhanahu wa taala, udah pasti untung. Mengapa? Karena kalau kita transaksi sama manusia, misalnya kita jual barang harga 1.000. Barangnya 1.000, paling kita untungnya 1.000 lagi. Ya. 100% dah itu untungnya. Udah banyak 100% itu. Itu pun kadang-kadang bisa rugi. Ya enggak, misalnya kita jual barang enggak laku kan? Iya, betul. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita kerjakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, di dalam ayat disebutkan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan orang muhsinin. Orang yang berbuat baik itu tidak disia-siakan sekecil apapun. Bahkan dari kecil itu Allah terima, dibalikkannya 10 kali lipat. Nah, ibarat abang tadi itu beli pulpen 1.000, dibalikkan 10.000 itu. Jual, dijual kan, ini jual beli, jual. Untungnya 10.000. Untung 10.000. Besar sekali itu. Ada nggak orang untung sampai segitu? Paling modal, kalau modal 1.000 paling mampu jual 1.500. Nah. Yang 100% pun agak jarang, Ustaz. Jarang. Seperti itu. Ya, jadi pada intinya memang Rasulullah itu memperbanyak amalan, baik itu puasa, sholat, sunnah dan sebagainya, tidak hanya di bulan Sya'ban, Ustaz ya, tapi di bulan-bulan lainnya juga seperti itu. Iya, maka dari itu yang saya sebutkan tadi, memang untuk dalil khusus tidak ada. Cukuplah kita pakai dalil-dalil umum tentang keutamaan amal itu. Dan ini sudah cukup sebenarnya kita mau beramal. Di bulan Rajab kah, di bulan Sya'ban kah, di bulan yang lain cukup untuk kita kalau mau betul-betul mengamalkan. Tapi kalau ada orang termotivasi dengan yang kita sebutkan tadi itu, asar-asar yang tidak terlalu kuat, untuk melakukan amalan-amalan yang amalan itu juga ada dalilnya, seperti sholat malam, niatkan saja sholat malam. Perbanyak sholat malam seperti biasa, Ustaz. Seperti biasa. Oke, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ini kan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita mau masuki bulan Ramadan, Ustaz ya. Jadi apa sih pesan Ustaz kepada kita nih, umat Islam,
muslim untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dan menjalani bulan Sya'ban. Iya. Untuk menyambut bulan Ramadan, karena bulan yang sangat mulia, bulan yang lebih kita harus bermujahadah bersungguh-sungguh menghadapi bulan yang mulia itu tadi, karena di dalamnya juga ada Lailatul Qadar. Kita harus bersungguh-sungguh, dan Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan keberadaannya, sehingga kita memang harus bersungguh-sungguh dari awal malam sampai akhir malam. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam hari itu, malam yang qadar itu yang mulia. Qadar itu artinya mulia. Malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita bayangkan aja, kita hitung-hitung aja kalau 1000 bulan itu berapa itu, karena satu tahun cuma 12 bulannya. Iya, Ustaz. Nah, kalau sampai 1000 mungkin nanti dihitung aja pakai kalkulator. Berapa tahun itu? Udah mungkin pernah tahu dah. Kalau dihitung per tahun kita pun udah nggak ada kayaknya, Ustaz. Udah ada, karena bisa sampai ratusan tahun kayaknya, Ustaz ya. Enggak nyampe, karena kalau setahunnya 12 bulan. 12, kalau satu tahunnya 10 aja kan 100 tahun. Kalau 10 tahun kan itu sekitar 120 bulan, Ustaz. Iya. Nah, 10 tahun berarti sekitar 100-an tahun, Ustaz. Sekarang itulah dah. Berarti kita dah tak ada kan? Enggak ada kita. Kita udah meninggal lah. Yeah. Nah, tapi kalau kita bisa beramal di hari itu dan ditetapkan kita beramal di hari itu, sama dengan kita beramal yang selama 1000 bulan. Nah, ini menunjukkan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala beri ada keistimewaan-keistimewaan model ini? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek. Umur ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa qalla ma zawadhali, kata Rasulullah. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalla ma jawaza dzalik, dan sedikit sekali yang melebihi daripada itu. Antara 60 sampai 70. Sedangkan umat-umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang. Nah, jadi untuk mengimbangi umat-umat terdahulu, banyak amalan-amalan yang ada di umat Nabi Muhammad SAW dilipat-lipatkan, supaya bisa mengimbangi. Nah, di antaranya beramal dilipat gandakan 10, kemudian ada keutamaan-keutamaan banyak sekali. Nah, keutamaan-keutamaan banyak sekali di umat ini. Ya, azan, antara 2 azan, antara 2 khutbah, ya, sholat malam, kemudian jalan ke masjid, di setiap jalannya dia angkat derajatnya, dihapus dosanya, setiap langkahnya. Setiap langkah saja. Ini adalah termasuk Lailatul Qadar. Nah, jadi bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita memang harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia itu tadi ya. Jadi harus kita biasakan dulu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan karena ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau banyak sedekah, banyak dermawannya di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau bulan Sya'ban ya harus kita biasakan dulu sebelum masuk. Sebelum masuk itu. Ya, jadi kalau misalnya terbiasa bulan Sya'ban, Ramadan lebih enak lagi. Iya, karena Rasulullah SAW mengatakan shadaqatil muslim, ya, shadaqatil muslim. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, sedekah orang muslim itu tadfa'u maitatassu. Sedekah orang mukmin itu bisa mencegah meninggalnya seseorang dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, wa yudhibullahu biha al-kibr wal fakhr. Kemudian Allah dari sedekah itu akan menghilangkan dari seseorang sifat kibr, sifat sombong. Nah, makanya kan sedekah itu memang mentazkiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah sedekah dari mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah sedekah itu dari umat-umatmu, ya, fungsinya untuk tutahhiruhum, membersihkan mereka, membersihkan harta, membersihkan jiwa juga, wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan dari sedekah itu akan menghilangkan kibr, sombong, wal faqr, dan kemiskinan. Wal fakhr, dan fakhr itu ya kayak sombong juga. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Fakhr itu kayak
angkuh Oh, congkak gitu. doa, Nah, jadi sedekah itu akan menghilangkan sifat-sifat inilah kata Rasulullah. Bahkan sifat fakir sendiri, sifat miskin itu justru akan dihilangkan dengan sedekah. sedekah. Jadi kalau kita mohon maaf nih Ustaz, misalnya kita orang miskin nggak mau sedekah lagi, makin susah kalau dari Makin susah karena sifat apa namanya kata Rasulullah SAW tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Bal yazid wa yazid, justru bertambah dan bertambah. Nah, karena manusia itu kan disebutkan apa namanya dia punya apa istilahnya hijab, punya hijab yang setiap orang beda-beda hijabnya, batasan untuk dirinya ya. Mereka memprotek dirinya masing-masing. Nah, sehingga dengan sedekah hijab itu terbuka, rezeki itu terbuka. Ya misalnya kita punya barang di rumah. Ya, misalnya kita punya barang baju yang sudah lama kita pakai. Nah, ini kalau kita simpan, ya, kita simpan terus. Padahal kita udah mau beli baju baru dan bisa beli baju baru, tapi yang ini kita simpan. Ya seolah-olah dia mengatakan bahwa baju ini masih bagus. Saya tidak mau sedekahkan ke orang. Tidak mau yang baru. Oh, tidak mau yang baru. Tidak mau yang baru. Maka rezeki yang baru tidak datang lah karena dia jiwanya mengatakan saya tidak mau yang baru. Nah, maka harta itu memang harus dikeluarkan supaya hati kita terbuka dengan mengatakan saya akan yang baru. Saya mau rezeki yang lain. Nah, keluarkan. Jadi harta-harta yang udah baratnya lebih ini dikeluarkan. Maka Rasulullah SAW ya beliau dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima untuk menerima zakat sedekah. Mengapa? Karena itu harta yang ibarat tadi itu harta lebih, harta untuk mensucikan, harta buang. Nah, ibarat kalau baju lebih tadi itu baju-baju yang udah jelek kasihkan ke orang. Tapi kalau baju udah jelek kita tumpuk terus, akan menunjukkan hatinya mengatakan saya tidak mau yang baru. Maka tak kaya-kaya lah dia. Maka Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima model-model ini, tetapi beliau boleh menerima hadiah. Nah, tapi kita sebagai umatnya boleh, tidak masalah. Alhamdulillah, jadi udah banyak nih ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Ihsan. Nah, mungkin saya masih pengen Ustadz satu lagi closing statement dari Ustadz Ihsan. 1 menit aja Ustadz. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, ucapan qaulun ma'rufun, ucapan yang bagus, yang ma'ruf, khairun min sadaqah, lebih baik daripada sedekah yatba'uha adha, yang diikuti dengan kalimat-kalimat tak bagus. Nah, jadi tadi banyak anjuran daripada kita untuk banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini. Tetapi tetap harus ada apa namanya rambu-rambu. Ya, terutama Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ucapan yang baik itu lebih baik daripada tak usah sedekah lah sama sekali kalau ujung-ujungnya sedekah itu nyakitkan hati orang. Ya, sedekah tapi disebut-sebut. Nah, sedekah tapi dah itu diungkit-ungkit lagi. Nah, jadi kalau kita sedekah betul-betul bahwa kita itu ahli sedekah. Kalau kita memang mau berbuat baik, kita harus sadar bahwa kita itu memang orang yang layak berbuat baik, bukan mencari validasi. Karena kalau kita mencari validasi, mencari pujian, suatu hari kita akan kecewa dan kita sebut-sebutlah itu nanti. Nah, ini menunjukkan harta itu belum lebih. Awak belum layak untuk bersedekah karena itu belum barang lebih. Maka kalau mau sedekah, betul-betul kita anggap barang itu udah lebih dari rumah kita. Kita harus keluarkan untuk membersihkan apa-apa yang ada di dalam rumah kita. Kemudian tidak kita ungkit-ungkit, sebut-sebut lagi. Kalau belum mampu, lebih baik untuk berbicara yang baik lebih utama. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi kita udah sampai nih di penghujung podcast on the spot kita hari ini, Ustadz. Syukron kasiran kepada Ustadz Ihsan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kita kali ini. Insya Allah nanti di bulan Ramadan nanti kita bisa ketemu lagi Ustaz. Nanti kita akan membahas yang lebih banyak di bulan Ramadan Ustaz ya. Nah,
Sebelum saya tutup podcast pada hari ini, jangan lupa bagi yang mau berzakat, berinfak, bersodakoh bisa melalui Lazismu Kalimantan Barat. Nah, alamat kami ada di Jalan Pak Kasih, Gang Merak 3. Nah, tadi teman-teman kalau misalnya mau langsung nih sedekah sekarang nih, di depan udah ada kiris Bank Kelbar, bank kita punya kita, Ustaz. Oke. Jadi saya tutup, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustadz Ihsan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.